Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video sebelumnya teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah membahas masalah ini. Kita punya 4 kata kunci: aman, nyaman, banyak pakan tersedia, memasuki musim kawin. Oke ya. Lalu gimana caranya agar kita bisa sukses membuat burung kita yang ada di dalam sangkar itu bisa sukses mabung gitu ya. Yang pertama adalah aman. Ya. Gimana agar burung itu bisa merasa aman? Memanipulasinya bagaimana? Yaitu jauhkan burung dari gangguan, apapun itu, agar burung tidak takut menjadi mangsa. Jauhkan burung dari gangguan, apapun itu ya, tikus, kucing, macam-macam, termasuk lalu lalang manusia itu juga ya. Kita sebagai perawat, meskipun kita perawatnya gitu, burung bisa aja menganggap kita ini sebagai pemangsa bagi mereka gitu. Maka kurangi interaksi kita dengan burung saat burung itu mendekati masa mabung. Tujuannya agar apa? Agar burung itu merasa aman. Nah gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau lihat ada para mahasiswa itu bilang, jangan ganggu burung, jangan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah burung itu merasa aman dulu. Ya, saat dia udah merasa aman, dia maka akan mulai siap untuk mabung. Yang kedua, dia harus nyaman. Nyaman, mau manipulasinya bagaimana? Jauhkan burung dari suara burung lain, agar burung merasa bahwa daerah kekuasaannya aman dari burung kompetitor yang mengancam berkurangnya persediaan makanan. Banyak kicomania yang bilang bahwa jauhkan burung dengan burung lain saat dia mabung, agar burung itu tenang. Sebenarnya tenang itu tuh dalam artian tuh seperti ini. Saat burung mabung, dia kan kondisinya lemah, dia nggak mampu terbang, dia dia nggak bisa melakukan aktivitas yang lebih sebagaimana dia dalam kondisi normal gitu, bukan dalam kondisi mabung gitu kan. Artinya apa? Dia mungkin hanya bisa loncat-loncat kayak gitu kan. Itu kan burung mabung seperti itu. Sementara dia butuh makanan yang banyak untuk menunjang mabung dia, pertumbuhan bulu dia itu bisa bagus maksimal ya. Sehingga dia tuh butuh makanan yang melimpah. Nah, saat di sekeliling dia itu ada banyak burung lain, maka insting dia akan mengatakan begini, di lingkungan ini banyak burung lain, sehingga pakan saya itu bisa aja persediaannya berkurang karena dimakan burung-burung di sekeliling saya. Maka dia akan menunda siklus mabungnya, gitu. Maka jauhkan burung dari suara burung lain, termasuk burung-burung masteran. Kalau bisa dijauhkan dulu saat burung itu mulai merontokkan bulu ya. Jadi jauhkan dulu dari burung-burung masteran. Gitu. Biar apa? Burung nyaman. Dia nggak merasa persediaan pakannya itu akan diambil oleh burung-burung lain. Nah itu. Yang keempat, ketersediaan pakan. Nah, ketersediaan pakan itu caranya apa? Memberikan pakan bernutrisi tinggi, kualitas lebih utama daripada kuantitas. Maksudnya, kualitas pakan itu jauh lebih baik daripada jumlah pakan yang banyak. Kita nggak perlu ngasih burung itu pakan yang banyak. Cukup kasih burung pakan secukupnya, tapi itu berkualitas, itu jauh lebih baik daripada memberikan burung pakan yang banyak, tapi kurang berkualitas. Pakan-pakan yang berkualitas itu contohnya seperti apa? Bisa cicak, bisa kodok kecil, bisa ikan. Itu jauh lebih bernutrisi. Proteinnya jauh lebih bagus daripada jangkrik sebenarnya itu. Ya. Tapi gimana kalau saya kasih pakan jangkrik sama fur sama kroto? Ya boleh aja, karena kata kuncinya adalah burung membutuhkan 30% kandungan protein dari pakan hariannya. Itu kan kata kuncinya seperti itu. Intinya adalah cukupi kebutuhan protein 30%, termasuk kebutuhan lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya itu, gitu ya. Maka pemberian pakan burung dalam bentuk for dan jangkrik itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi sebisa mungkin saat kita mendatangi burung dan akan memberi makan, jangan sampai burung itu menganggap kita itu sebagai pemangsa. Itulah sebabnya kenapa burung-burung yang masih liar itu dia nggak akan sukses mabung saat di dalam sangkar gitu. Jarang burung-burung yang liar itu bisa sukses mabung optimal di dalam sangkar. Umumnya burung-burung yang bisa mabung optimal adalah burung-burung yang memang sudah terbiasa dengan manusia. Nah gitu ya. Ini ketersediaan pakan. Berikan pakan yang berkualitas, bukan hanya sekedar jumlahnya yang banyak gitu. Pakan-pakan berkualitas ya seperti yang saya bilang tadi, dan di video-video saya sebelumnya saya juga udah bisa bahas masalah minyak ikan, vitamin juga penting. Nah,
Masalah pakan itu jangan ditinggalkan teman-teman ya. Teman-teman bisa kasih pakan dengan kandungan protein yang lebih tinggi, tapi kalau bisa jangan sampai 35% ke atas, karena itu nanti akan membuat burung juga abnormal pertumbuhannya, gitu. Karena protein yang terlalu tinggi juga kurang bagus. Nah, misalnya saya mau kasih pakan burung saya full EF selama dia mabung, boleh nggak? Boleh aja, cuma apakah full EF itu akan terserap semua nutrisinya? Belum tentu, maka caranya adalah ya kasih vitamin juga gitu ya. Oke, yang keempat, musim kawin. Musim kawin itu manipulasi dengan kelembaban. Ya, saya bilang tadi, musim kawin itu memasuki musim penghujan. Musim penghujan itu ditandai dengan udara yang lebih lembab daripada musim kemarau. Maka caranya adalah manipulasi dengan kelembapan. Bagaimana caranya memanipulasi kelembapan di dalam sangkar? Maka di full kerodong. Nah, itu yang biasanya para master kicau mania itu menyarankan burung itu di full kerodong saat dia mabung agar dia itu mabungnya tuntas. Tujuannya itu sebenarnya bukan kerodongnya itu. Tujuannya adalah sebenarnya yang membuat mabung tuntas itu adalah kelembaban udara, bukan kerodongnya teman-teman ya. Jadi burung mabung itu sebenarnya nggak harus dikerodong gitu. Yang harus dilakukan adalah ini, aman, nyaman, ketersediaan pakan, dan udaranya lembab. Nggak harus dikerodong sebenarnya. Tapi kenapa kok kita kerodong? Karena kerodong itu tujuannya untuk memanipulasi kelembaban. Kalau kita nggak kerodong burung, apakah teman-teman bisa menjamin udara di sekitar kandang itu akan lembab kalau nggak dikerodong? Maka sarannya adalah dikerodong. Bahkan ada beberapa kicau mania yang menyarankan dikerodong dan setiap hari, ya saat siang hari, saat panas itu, kerodongnya disemprot pakai air, disemprot spray pakai air gitu. Tujuannya apa? Agar kerodongnya basah. Kalau kerodongnya basah, maka udara di dalam kandang itu akan lembab. Jadi burung akan berpikir, oh ini udara udah lembab, artinya ini udah memasuki musim penghujan, berarti sebentar lagi masuki musim kawin, maka saya harus mabung sekarang. Kayak gitu. Padahal kalau kita lihat sekeliling itu sebenarnya kondisinya di musim kemarau. Tapi kita memanipulasi, membohongi burung seolah-olah itu menjelang musim hujan. Nah gitu teman-teman. Lanjut. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Bulu tua itu rontok karena terdorong oleh bulu baru. Jadi kalau ada yang bilang burung merontokkan bulu itu tidak butuh nutrisi tinggi, itu salah. Karena bulu itu bisa rontok karena terdorong oleh bulu baru. Dan bulu baru tadi akan terbentuk kalau dia kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Beri dia nutrisi yang bagus bahkan saat burung itu merontokkan bulu. Gitu ya. Lanjut, bulu baru akan tumbuh maksimal dan optimal jika kebutuhan protein terpenuhi, yaitu 30% dari pakan harian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Yang ketiga, bulu baru membutuhkan udara lembab agar sehat dan tidak mengering. Nah, ini yang harus teman-teman perhatiin ya. Kelembapan udara itu tetap dibutuhkan. Makanya kalau burung udah merontokkan bulu, gitu ya. Saya kok agak telo ini ngomongnya. Kalau burung sudah merontokkan bulu, maka saat dia udah mulai dorong ekor kayak gitu ya, itu harus disediakan tempat mandi di dalam kandang agar dia sering-sering mandi agar udaranya lembab dan bulu-bulu barunya itu yang masih bulu jarum itu tidak mengering. Nah gitu ya. Yang keempat adalah kebersihan kandang harus selalu diperhatikan karena kandang yang kotor dapat memicu penyakit lain. Salah satunya adalah infeksi pernapasan. Jadi kebersihan kandang harus selalu diperhatikan. Nggak harus membersihkan kandang setiap hari, nggak harus saat burung mabung ya. Beda lagi kalau burung burung nggak mabung. Saat burung mabung nggak harus dibersihkan setiap hari, tapi paling tidak kita harus kontrol kebersihannya tetap bersih, tetap bagus gitu untuk udaranya di dalam sangkar gitu ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Oleh karena itu, saya harapkan penjelasan-penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kenapa para master kicau mania menyarankan seperti ini dan seperti itu. Nah, di sini adalah patokannya, alasan-alasannya dan penjelasannya secara ilmiah. Itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktu yang untuk menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.